Pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa suaranahdien.com. Kembali lagi kita ngobrol santai bareng Suara Nahdien. Jadi siang ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat luar biasa, yaitu Pak Mahlail ya Pak ya. Mahlail ini adalah dosen di Universitas Wahid Hasyim Semarang atau UNWAS, dan beliau juga menjadi ketua Lajnah Ta'lif wan Nasyr ya, atau lembaga Ta'lif wan Nasyr PB NU Jawa Tengah. Nah, kali ini kita akan membincang soal literasi di kalangan santri. Ini Pak Syahkur Mahlail. Selamat siang Bapak. Siang ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak, sebenarnya di era saat ini bagaimana sih atau seberapa penting sih peran yang bisa diambil oleh santri dalam bidang literasi? Santri sebenarnya merupakan Ya. salah satu duta yang sangat efektif Ya, sehingga para santri perlu bisa mengoptimalkan peran-perannya terutama di dalam literasi, karena secara umum apa yang dilakukan oleh para santri di pesantren itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan literasi itu sendiri. Nah, tetapi selama ini kemampuan atau potensi literasi itu masih terbatas pada kepentingan diri sendiri. ya, Nah, di dalam era digital, era informasi, era yang semuanya serba membutuhkan kebutuhan literasi tersebut, maka para santri tentu harus meningkatkan potensi literasi tersebut untuk kepentingan yang lebih luas, terutama dalam itu di bidang fikih, Iqra, mendapatkan perintah Iqra, tapi juga allamal insana ma lam ya'lam, yaitu menyampaikan kepada orang lain tentang informasi yang mereka belum tahu. ada fungsi risalah di Ada sini ya. fungsi di sana. Jadi bukan hanya sekedar menulis, tetapi juga menyampaikan. Ya, menurut Anda Pak ya, selain sebagai media dakwah, apa peran yang bisa diambil dengan literasi ini? Peran yang diambil oleh para santri sebenarnya adalah dalam rangka untuk mengimbangi informasi yang tumbuh tinggi di dunia maya khususnya, dan di dunia nyata yang pada umumnya, bahwa perkembangan akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang membingungkan masyarakat. Oleh karena itu, ketika para santri itu bisa memerankan literasi dalam arti menyampaikan informasi kepada masyarakat, jadi bukan hanya sekedar mengajarkan tulis menulis, tetapi juga menyampaikan informasi mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau overlapping, atau bahkan yang sering terjadi akhir-akhir ini saling mengkanter, merasa paling benar sendiri, menyalahkan pihak lain dan sebagainya. Dan itu sebenarnya yang terjadi hanya karena faktor kurangnya literasi. Nah, kalau literasi itu dari masyarakat awam, mungkin nanti yang akan terjadi adalah saling mencari atau saling turut klaim. Tetapi kalau yang muncul itu dari para santri, insya Allah para santri dengan mengedepankan tawadhu, sikapnya yang unggah-ungguhnya itu ada, maka insya Allah mereka itu nanti akan bisa memerankan yang sesungguhnya, tidak hanya sekedar mencari kebenaran sendiri. Ya. Menarik ya kawan-kawan, Ya. pemirsa suaranahdien.com, pemirsa Ngobras, ngobrol santai bareng Suara itu ya. Sebelum saya lanjutkan, Ngobras kali ini kita bekerja sama dengan Lazisnu Kabupaten Kudus. Bagi masyarakat, terutama warga Nahdien yang ingin menyumbangkan zakat atau mentasarkan zakatnya melalui Lazisnu atau infaknya atau sedekahnya, silahkan bisa kontak nomor HP 081227487779 atau 082272273663. Jadi silakan dicatat kalau mau menyalurkan zakatnya, infaknya atau sedekahnya melalui kantor Lazisnu Kabupaten Kudus. Ya,
kita kembali lagi Pak ya, Pak Sahabat Mahlail. Apa atau teladan apa yang bisa diambil dari santri ini untuk meningkatkan literasi Pak? Dari mana santri-santri ini bisa mengambil teladan sehingga mereka tergerak untuk mengembangkan literasi? Yang pertama dari wahyu yang pertama itu Ya. wahyu yang diturunkan pertama kali jelas perintah untuk meningkatkan kemampuan Ya. atau potensi literasi dengan perintah Iqra sampai 2 kali. Kemudian literasi harus ditingkatkan kembali dalam bidang tulis menulis, yaitu alamatul qalam. Nah setelah itu literasi harus ditingkatkan lagi untuk disampaikan pada orang lain, yaitu alamat insana. Insana itu adalah orang lain yang sifatnya general, universal, tanpa batas, siapapun dan melalui media apapun, malam yaklam tentang sesuatu yang para insan itu tidak mengerti atau belum mengerti. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ada inspirasi dari Rasulullah SAW sendiri, bahwa Rasulullah selalu menggerakkan masyarakat, yaitu para sahabat, agar para sahabat itu melek literasi, dalam arti tidak sampai buta huruf begitu. Dan kemudian setelah mereka memiliki potensi literasi itu harus dikembangkan kepada orang lain. Banyak sekali perintah-perintah yang diberikan oleh Rasul untuk mengajarkan Al-Quran, untuk belajar Al-Quran, itu sebenarnya adalah salah satu contoh pentingnya literasi. Nah, kemudian di dalam dunia belakangan ini, terutama di Jawa, para wali itu juga sudah mengajarkan literasi, baik literasi yang terkait dengan teks itu sendiri maupun literasi terkait dengan budaya. Misalnya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu sudah mengajarkan literasi yang terkait dengan budaya. Jadi literasi yang diajarkan oleh Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Kudus itu adalah literasi terkait dengan pemahaman budaya lokal, supaya masyarakat itu tahu bahwa budaya lokal itu seperti ini, meskipun hakikatnya yang diajarkan adalah budaya Islam. Artinya yang dikemas oleh Rasul, yang dikemas oleh Sunan Kudus itu adalah larangan untuk menyembelih sapi ya bagi masyarakat. Itu sebenarnya adalah ajaran Islam yang harus diketahui oleh masyarakat, di mana Islam itu mengajarkan agar masyarakat itu saling menghormati, saling menghargai. Iya, ada toleransi, meningkatkan toleransi. Dan itu ajaran itu, dan itu bisa dikembangkan melalui literasi. Artinya pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat harus dikembangkan, harus diajarkan. Materinya adalah budaya itu sendiri. Jadi para Wali Songo sudah mengajarkan itu. Kemudian Sunan Kalijaga sudah mengajarkan literasi melalui budaya juga, atau tradisi-tradisi seperti gamelan, wayangan, dan macam-macam. Itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa potensi literasi dan pengembangan literasi. Nah, dengan literasi itulah sebenarnya cukup banyak teladan-teladan, contoh-contoh yang dilakukan oleh santri, di mana itu semua adalah panutan para santri, para wali, terus kemudian nabi itu sendiri. Bahkan kalau santri itu sudah membaca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, itu sendiri sudah banyak teladan-teladan yang terkait dengan literasi tadi. Kita pentingnya literasi itu sendiri. Ya. Terakhir, Pak Sahabat Mahlail, bagaimana agar literasi santri ini ke depan semakin berkembang, semakin masif sehingga mewarnai dunia intelektual di peradaban dunia ini? Yang pertama tentu para santri harus meningkatkan ilmu pengetahuan, pemahaman ilmu pengetahuan secara umum sesuai dengan bidangnya masing-masing, baik itu mulai nahwu shorof, fikih, tauhid, akidah, tafsir, dan macam-macam. Itu semuanya harus dikembangkan, harus dikuasai lebih dulu. Yang kedua, harus memiliki keilmuan di bidang literasi, dalam arti pengembangan literasi, yaitu tulis menulis melalui pelatihan jurnalistik dan sebagainya, sehingga apa yang dimiliki itu untuk disampaikan pada orang lain sebagai wacana yang dikembangkan itu bisa dicerna atau bisa ditangkap oleh masyarakat, tidak asal-asalan. Karena bagaimanapun metode dakwah
sebaik apapun, strategi dakwah sebaik apapun, kalau tidak diimbangi dengan kemampuan tulis menulis atau daya membiasakan gaya bahasa dan sebagainya, itu tentu tidak atau kurang efektif. Oleh karena itu yang kedua harus mengetahui pengalaman atau pengetahuan di bidang tulis menulis melalui jurnalistik dan sebagainya. Yang ketiga harus ada kemauan. Kemauan ini pentingnya, harus ada kemauan supaya para santri ini punya giroh untuk memberi informasi kepada masyarakat agar masyarakat lebih paham tentang literasi itu sendiri. Dan dalam konteks luas, literasi itu tidak hanya sekedar tulis menulis, tetapi juga bisa memahami budaya dan peran LTN Jawa Tengah. Nah, ada satu pertanyaan menarik dari pemirsa Suara.com. Apa peran LTN Jawa Tengah dalam pengembangan literasi di Jawa Tengah ini, khususnya di kalangan santri? Kami LTN Jawa Tengah sudah memiliki beberapa program dalam rangka untuk meningkatkan literasi di kalangan santri, di mana para santri itu nanti akan kita berikan materi-materi atau pelatihan-pelatihan berupa pelatihan jurnalistik yang tentunya nanti akan bekerja sama dengan RMI, karena situ yang membidangi sebenarnya adalah RMI, kami adalah yang sekedar materinya. Kemudian kami juga akan bekerja sama dengan Hakim Arif, karena yang namanya santri di Indonesia itu tidak hanya di pesantren, tapi juga ada di sekolah-sekolah yang di bawah kalangan NU atau Ma'arif, itu sebenarnya secara umum adalah mereka adalah santri. Jadi itu beberapa yang kami upayakan. Mudah-mudahan dengan dukungan para masyarakat, para lembaga-lembaga yang lain, termasuk teman-teman yang ada di daerah, di PCNU dan sebagainya, insya Allah nanti ke depan akan bisa terwujud peranan yang akan kami berikan kepada masyarakat. Oke, terima kasih Pak Mahlail ini atas waktunya. Kawan-kawan pemirsa Suara.com, demikian ngobras yang ini ya, ngobrol santai dengan Pak Syakir Mahlail, dosen Universitas Madang Semarang yang juga ketua Lembaga Ta'lim buat Nasional Jawa Tengah. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.